Kali ini momentum yang luar biasa ya. Ini pertama kali mungkin nanti kita ada pelepasan 3.000 lampion di Candi Borobudur. Ekspektasinya juga traffic itu selama 4 hari bisa mencapai 40.000. Mungkin dari Pak Yusran juga lebih ini ya familiar, tapi memang di Magelang sendiri ini sudah sangat padat nih untuk cari akomodasi event sampai ke Balkondes dan homestay sudah lumayan penuh gitu, dan ini sudah mulai meluber ke daerah sekitar. Jadi memang ini antusiasmenya luar biasa untuk Waisak kali ini. Nah, ini pelepasan lampion ini memang sebelum-sebelumnya pre-pandemi kita juga ada, tapi sempat hold saat pandemi. Lalu tahun lalu kita memulai, tapi dalam skala kecil. Tahun ini kita memulai dengan sangat besar. Nah, kita ada 7 event utama dan juga ada event-event side event lainnya di luar itu di sekitar area Magelang dan juga Joglo Semar yang kami adakan, yang dinaungi Festival Purnama. Dan itu juga tanggal 1 Juni para biku tudong akan mencapai Borobudur jam 3 siang. Itu juga akan nanti suatu momen yang luar biasa karena para biku ini sudah berjalan 2.600 km dari Thailand. Dan juga story-nya sangat luar biasa ya mengenai diversity di Indonesia dengan adanya event ini. Oke, sebetulnya andai saya bertanya terkait paket wisata apa saja begitu ya Bu Maya, kiranya apa yang disiapkan oleh Injury dan kiranya dari harga dan range berapa paket wisata tersebut? Ya, kami sebenarnya sudah ada paket tapi sudah sold out juga. Kami punya paket yang lampion dan menonton, lampion dan juga akomodasi, tapi juga sudah sold out karena memang lampionnya ini kan 3.000 ya, dan setiap kita buka di tiket.com sold out sold out ini. Jadi tapi kami masih ada tiket bundling untuk akomodasi dan juga memasuki candi, tapi menonton tidak bisa melepas lampion. Melepas lampion sudah habis. Mohon maaf. Jadi tapi masih bisa menonton karena seputaran candi kami buka untuk malam itu menonton pelepasan lampion. Jadi masih ada tiket candi lepasan, kita bisa ke website Candi Borobudur ataupun kita ada juga tiket bundling. Kami juga menyiapkan flight kita perbanyak ya. Tapi kan juga kita bisa road trip dari mana-mana, tapi flight juga kami perbanyak menuju bandara Jogja maupun Semarang. Oke, Bu Maya, dari paket yang tentunya Anda sediakan begitu ya di InJourney, sebetulnya kontribusi dari turis mancanegara sendiri berapa persen dari hal ini? Ya, saat ini memang kami untuk event kali ini belum amplifikasinya besar untuk mancanegara, jadi lebih ke domestik. Ada beberapa dari mancanegara, dari Thailand dan lain sebagainya. Tapi memang ini adalah semua event-event yang kita lakukan ini kan sebenarnya katalis, karena pertama kali katalis untuk destination development, destination branding. Jadi itu suatu form of creative marketing di mana nanti impact-nya ke depan. Kalau tahun ini berhasil, kami harapkan juga tahun depan ini akan dapat menarik wisatawan mancanegara. Tapi saat ini memang lebih banyak wisatawan Nusantara, namun memang traffic yang di-generate oleh wisatawan domestik ini juga sangat luar biasa. Tadi Pak Yusran juga mengatakan mengenai pergerakan kan, pergerakan. Saat kita bicara domestic travel, kita bicara mengenai pergerakan dan economic impact yang dihasilkan dari pergerakan traffic ini memang luar biasa. UMKM-nya laku, kita ada multiplier effect di mana-mana. Jadi memang tidak bisa didiskon juga bahwa impact dari wisatawan Nusantara ini luar biasa. Nah, nanti ke depannya memang dengan ini establish event ini kita akan menarik juga wisatawan internasional untuk datang ke event-event. Jadi memang ini suatu katalis untuk yang ke depannya. Oke, tadi Anda mention terkait diskon. Ini juga menarik, Anda diskon ditanyakan ke Pak Yusran. Pak Yusran, sebetulnya dari PHRI untuk diskon yang disiapkan di hotel dan juga restoran, diskon apa kiranya yang dikasihkan ke masyarakat guna memboosting juga peningkatan kinerja di long weekend 1, 2, 3, 4 Juni nanti? Ya, menarik memang ya kalau kita bicara diskon ya. Sebenarnya kalau kita bicara ke hotel, airlines atau semua paket-paket pariwisata itu kita sudah harus bicaranya itu ke depan adalah bagaimana di high season itu memang booking atau reservasi in advance itu menjadi penting. Apalagi kalau kita lihat seperti contohnya Borobudur lah. Borobudur di libur besok itu memiliki satu agenda event tersendiri, di mana pasti traffic akan meningkat. Jadi kita tidak bicara di situ diskon lagi gitu loh. Itulah yang saya sampaikan selalu bahwa
di sektor pariwisata itu ada musimnya, ada low season, ada high season. Diskon itu umumnya terjadi pada saat di low season. Gitu kalau di high season itu dengan semakin meningkatnya demand yang muncul nanti pada saat apalagi ke destinasi yang memiliki event khusus ya, yang memberi daya tarik seperti di Borobudur. Nanti juga di November tuh ada Coldplay. Itu bukan, kita tidak lagi bicara diskon. Namun kita mengharapkan masyarakat untuk yang ingin pergi ke Borobudur itu harus dari sekarang sudah melakukan reservasi guna mengantisipasi terhadap ketersediaan kamar dan mungkin juga untuk hadir atau membeli paket yang ada untuk menuju ke Borobudur tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dengan hal ini, kita juga lihat tadi Bu Maya juga sampaikan bahwa ekonomi impact-nya terhadap masyarakat sekitar itu masih cukup besar. Kenapa saya katakan cukup besar? Karena banyak masyarakat kita kan setiap destinasi itu kan memiliki UMKM yang cukup besar ya, hampir di atas 90%. Terbayang itu bagaimana impact terhadap masyarakat di sekitar, terhadap restoran-restoran yang ada juga yang muncul nanti untuk bisa menikmati dari peningkatan kunjungan tersebut. Dan satu hal lagi Mas yang perlu kita lihat bahwa kita tidak hanya melihat di sini dari sisi Wisman ya, tapi potensi domestik itu untuk menopang pariwisata itu cukup besar. Kita perhatikan kemarin waktu masa COVID yang kita bisa pelajari. Namun saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bu Maya bahwa event yang ada di Borobudur ini kita melihatnya sebagai branding ya, yang akan ada impact in advance in the future untuk Wisman. Karena yang meramaikan adalah suksesi daripada bagaimana pada saat event tersebut overload terjadi di Jogja, kemudian juga suksesi daripada event tersebut itu menjadi satu branding yang cukup baik dan akan menjadi informasi yang cukup baik nanti sebagai bagian dari promosi Indonesia khususnya sebagai destinasi pariwisata. Karena ini kan melibatkan banyak dari beberapa negara ya Bu Maya ya, yang hadir pada saat itu. Jadi kita bicaranya seolah-olah Waisak nanti Borobudur dijadikan seperti tempatnya berkumpul untuk merayakan Waisak bagi yang merayakan. Demikian Mas.